Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat pagi. Ketemu lagi di channel ini, rekan-rekan sekalian. Kali ini saya tetap mau melanjutkan bahasan tentang the impact of advertising. Pada video sebelumnya, saya telah mengulas dampak periklanan dari aspek ekonomi. Nah, pada video kali ini, saya akan berusaha untuk memaparkan sekilas tentang dampak iklan pada aspek sosial. Nah, ini biasanya akan lebih seru nih, ya kan? Nah, kita seperti biasa akan mengulasnya perlahan dengan menghadirkan beberapa contoh iklan yang memang sengaja sudah saya siapkan. Nah, langsung saja kita mulai pemanasannya dengan contoh yang iklan ini. Nah, saya yakin teman-teman juga pernah menjumpai ya, atau setidaknya melihat dari informasi iklan di sosial media ya, atau yang menjadi perbincangan rekan-rekan di circle Anda, bahwa ada contoh pendekatan kreatif dari sebuah iklan. Ini biasanya iklan properti nih yang memainkan kayak gini. Jadi di sini ada contoh bahwa iklan kalau Anda beli rumah di developer itu seharga sekian seperti disebutkan, maka Anda akan langsung mendapatkan istri muda. Ya, atau di situ juga ada iklan terkait dengan apartemen ya, di mana kalau Anda beli apartemen di penyedia tersebut, maka Anda akan mendapat suami. Nah, ini contoh iklan yang kreatif sekaligus memberikan dampak yang sebenarnya juga cukup berbahaya atau berpotensi untuk uh, dibeda persepsi atau disalahpahami oleh para orang-orang yang menonton iklan itu tapi tidak cermat ya. Penggunaan pilihan kata atau copywriting dengan istilah beli rumah langsung dapat istri muda, beli apartemen langsung dapat suami, tentunya itu memberikan satu pendekatan yang harapannya bisa betul-betul menjadi catchy. Orang jadi cepat untuk memberikan perhatian pada iklan tersebut. Ya. Nah, yang berbahayanya di mana? Nah, istilah istri muda di situ, istilah dapat suami di situ tidak lain adalah satu istilah yang sebenarnya mereka ada penjabarannya. Jadi seperti contoh di situ istri muda mereka gunakan istilah itu tidak lain adalah untuk investasi rumah idaman murah dan aman. Nah, hanya saja kita lihat pemasangan dalam bentuk banner yang berdiri seperti itu biasanya juga ditaruh di pinggir jalan gitu kan. Maka sebenarnya orang yang lebih banyak melihat adalah orang yang berlalu lalang. Ya, pada saat dengan kecepatan tertentu, maka informasi yang biasanya akan lebih mudah tertangkap adalah yang fontnya memang masih cukup mudah dibaca dengan kondisi orang sedang berlalu lalang, entah itu pakai kendaraan maupun jalan. Nah, ini sebuah pendekatan yang sebenarnya juga memberikan dampak secara sosial, istilahnya deception on advertising. Ya, kadang-kadang juga pendekatan orang jual tanah, jual rumah, ada kadang-kala memberikan satu angka yang cukup bombastis. Tapi sebenarnya bagi orang yang paham, angka tersebut menjadi irasional dan kemudian bisa dilogikakan oleh mereka bahwa itu baru DP-nya, itu baru uang mukanya saja, itu baru cicilan pertamanya, itu cuma tanda jadi awal saja. Namun yang terjadi tidak semua orang bisa memahami konsep itu. Kenapa? Karena memang iklan eh, sebenarnya mengusung satu misi untuk menginformasikan pada satu segmen spesifik yang dia ingin bidik. Ya.
kadang-kadang yang namanya pertentangan, perbedaan pendapat itu juga menjadi hal yang dimanfaatkan oleh para pengiklan, oleh tim kreatif iklan, tidak lain supaya iklannya bisa menjadi perbincangan, pro kontranya bisa justru bikin viral. Oke. Nah, ini satu contoh bahwa dampak iklan deception on advertising karena pemberian gambaran yang kurang atau tidak lengkap. Ya. Ya, yang juga kadang dimainkan dari sisi desain. Yang dalam artian di sini kita lihat jualannya rumah, tapi yang ditonjolkan bukan gambar rumah, tapi gambar wanita muda. Kemudian yang satu itu gambar apartemen, tapi yang ditonjolkan juga beriringan dengan itu, ya, beli rumah nggak pakai mikir karena Anda beli apartemen dapat suami. Itu ada gambar eksekutif muda di situ. Tentu itu menjadi semakin lebih catchy daripada informasi detailnya. Tapi itulah ya, ada sekian banyak pendekatan. Ini salah satu pendekatan kreatif bagaimana untuk mendapatkan attention-nya dulu. Attention dari orang-orang yang melihat iklan tersebut. Kita tentu masih ingat ada konsep AIDA di mana attention meraih perhatian dari para penonton atau para orang-orang yang melihat iklan itu adalah menjadi fase pertama dari sebuah komunikasi, termasuk komunikasi iklan. Oke, kita lanjut lagi dengan contoh yang lain. Ya, ini iklan apa? Coca-Cola atau Pepsi? Ya, untuk yang saya tayangkan kali ini sebenarnya iklannya Pepsi. Tahu dari mana logo yang ada di bawah? Ya, ya. Cuman memang ada cukup banyak, artinya iklan versi Pepsi dan Coca-Cola yang memang mereka kadang-kadang menghadirkan sebuah perang komunikasi dalam iklan. Yang kadang-kadang itu menjadi fenomena atau pendekatan yang menarik juga untuk kita cermati ya. Ada satu momen Halloween ya, yang itu kemudian coba diutilize oleh Pepsi, yang mana dia ingin menggambarkan melalui iklan ini bahwa we wish you a scary Halloween. Dia ingin menyampaikan sebuah pesan, oh serem ya kalau sebenarnya Anda itu pengen Pepsi tapi yang ada Coca-Cola gitu. Ya. Serem juga nih. Ada satu hal yang menyeramkan, satu hal yang menakutkan jika Anda itu pengennya Pepsi tapi yang ada Coca-Cola. Ya, memang cukup ekstrim pendekatan perang iklan dari kedua brand ini. Nah, dengan momen yang sama, setelah Pepsi mengeluarkan itu, kita lihat, maka dengan modifikasi sedikit saja, kemudian yang terjadi, Coca-Cola kemudian mengkondisikan, memberikan sedikit touch pada iklan yang memang sudah terrilis lebih dulu itu, kemudian karena gambarnya, kalau kita lihat gambar Coca-Cola di situ seperti dia sedang memakai jubah superhero. Jadi satu pesan di mana everybody want to be a hero. Maka digambarkan bahwa Coca-Cola itu adalah minuman hero. Ya. Nah, ini contoh permainan dari subliminal message istilahnya. Kalau kita jajarkan seperti ini. Bagaimana sebuah pesan pada gambar yang sama disampaikan dengan pendekatan apakah itu menakutkan atau itu justru menjadikan satu clue ya, seperti yang di retouch oleh Coca-Cola adalah bahwa setiap orang akan menjadi hero pada saat dia minum Coca-Cola. Ya, fenomena ini dinamakan satu contoh pendekatan subliminal message dalam periklanan. Bagaimana menyampaikan pesan melalui komunikasi bawah sadar. Nah, saya coba hadirkan contoh yang lain lagi. Kali ini iklan dari salah satu produk mobil, ya punyanya VW ya, Volkswagen. Nah, dengan gambar yang ada seperti ini, iklan VW yang dihadirkan dengan konsep seperti ini, kira-kira message apa yang dia mau sampaikan? Ya, tentunya jika dicermati Anda perlu melihat pada
mobil PW yang digunakan ya sebagai pelindung para police officer atau pasukan polisi di sini. Kenapa kok mereka memilih berlindung di balik mobil PW padahal ada banyak pilihan mobil yang lain. Bahkan di situ ada mobil patroli. Ya, ada satu message di situ yang sebenarnya mau disampaikan bahwa meskipun mobil PW Polo ya, ini untuk yang PW varian Polo ya. Meskipun Polo itu mobilnya mungil, tapi ini kuat. Ya, digambarkan dengan sangat unik, sangat kreatif oleh pengiklan dari PW Polo. Oke. Bagaimana implementasi subliminal message untuk pendekatan yang lain? Anda tentunya tahu, ini adalah logo Baskin Robbins, salah satu produk brand dari produk ice cream. Ya. Namun tidak semua sadar, tidak semua menyadari bahwa ada pesan penting di logo mereka. Bagian part yang mana? Anda amati yang warna pink. Oke, ada angka 31 di situ. Yang sebenarnya itu memberikan satu informasi juga di bawah sadar para konsumen atau para orang yang memang melihat logo Baskin Robbins bahwa mereka ingin menginformasikan bahwa kami punya 31 varian ice cream buat Anda. 30 varian spesial buat konsumen mereka. Ya. Contoh yang lain lagi, masih pendekatan subliminal message untuk aplikasi pada logo. Oke, kita lihat. Nah, ini juga salah satu logo yang saya yakin Anda sangat familiar sekali. Amazon.com. Oke, coba dicermati. Kira-kira yang menjadi perhatian sekarang yang mana? Setelah kita bahas tadi tentang subliminal message, kemudian ada contoh yang sebelumnya terkait dengan Baskin Robbins, di Amazon aplikasinya di mana? Yap, ada huruf A, ada huruf Z, dan ada garis panah yang dia gambarkan dengan warna yang lebih menyala. Dia ingin menyampaikan bahwa Anda mau cari produk A sampai Z, cari semuanya ada di Amazon.com. Ya kan? Ini sebuah pendekatan komunikasi yang betul-betul tidak semua orang bisa dengan mudah menangkap message-nya. Mungkin selama ini Anda sudah mengenal Amazon, sudah masuk ke websitenya mereka, ya sudah melihat-lihat produk mereka, tapi pesan dari ini kesadaran terkait dengan permainan subliminal message pada logo mereka, tidak semua orang menyadarinya dengan cepat. Oke. Oke, itu sekali lagi adalah contoh dampak sosial terkait dengan penerapan subliminal message pada iklan ya. Tentunya terbayang juga andai saja iklan ditumpangi oleh subliminal message untuk kampanye-kampanye yang tertentu yang bahkan bisa jadi itu tidak dipahami oleh orang umum, tapi nyatanya itu bisa menggerakkan seseorang untuk bereaksi secara masif. Ya, tentunya itulah kenapa komunikasi dalam iklan itu juga digunakan untuk kampanye-kampanye dan propaganda. Ya kan? Ilmunya sama. Ya, cuman peruntukannya, purposingnya kemana? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pembahasan masih terkait dengan dampak sosial dari periklanan. Oke. Yang kali ini kita lanjutkan dengan varian produk Milo, iklan dari varian minuman kemasan dari produknya Nestle ya. Ada Denko, ada Milo, dan ada Nescafe. Oke, ada pesan yang jelas itu bahwa mereka yakini dengan sedotan kertas. Maka yang menjadi perhatian bahwa ini bisa menjadi sebuah ajakan, bisa membangun satu nilai yang baru
Ya, dia ingin menyampaikan dengan iklan ini dia tidak menjual bilang bahwa rasanya enak, tidak ngomong harga promo, tapi dia betul-betul fokus bahwa kami menggunakan sedotan kertas yang mana itu baik untukmu, baik untuk lingkunganmu. Ini bagaimana dia bisa membangun satu nilai yang baru kalau itu kemudian diyakini dan dilakukan ya secara masif, maka tentunya itu bisa juga membentuk budaya yang baru. Karena budaya tidak lain adalah ya nilai-nilai yang kemudian diyakini dan dijalankan oleh masyarakat tertentu. Ya. Dengan pendekatan yang sama, ini contoh berbeda produk, beda brand, tapi pesan yang ingin disampaikan sama. Ini contoh campaign atau iklan yang memang bisa mengajak seseorang untuk membangun nilai baru pada dirinya. Sehingga pada saat itu secara masif terbangun, secara komunal terbangun, maka yang terjadi akan terjadi perubahan budaya. Ya, ini contoh yang lain, ajakan untuk hemat energi dan buang sampah pada tempatnya, ya kan? Hemat listrik, hemat air. Ini sebuah campaign juga yang tidak lain. Ini tidak hanya sebatas ngomong tentang bisnis, ngomong tentang produknya jadi lebih laku. Karena memang di advertising dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas di ekonomi aspek. Jadi di social impact, sekali lagi untuk summary di sesi kali ini, ada deception on ads, di mana pada saat seseorang tidak siap dengan permainan kreatif, yang mana sebuah pesan, sebuah desain iklan itu disengaja dibuat informasinya tidak lengkap, maka bisa jadi ini akan menimbulkan pro kontra. Kemudian ada subliminal message of ad. Bahwa iklan, sekali lagi, iklan adalah komunikasi yang bisa jadi dia dirancang dengan sengaja, dengan setiap single detailnya, yang mana dia ingin menanamkan satu pesan tertentu pada bawah sadar si penonton iklan, si konsumennya, si calon konsumennya. Oke. Iklan juga memberikan dampak pengaruh pada sistem nilai. Pada saat nilai yang disampaikan oleh iklan tersebut ternyata kemudian dirasakan cocok dan itu berdampak secara komunal, maka tentunya akan berpengaruh pada sistem budaya dari masyarakat setempat di mana iklan itu ditayangkan. Oke, demikian pemaparan dari dari social impact of advertising kali ini. Saya seperti biasa menutupnya dengan quote, pahami berbagai impact yang bisa muncul karena iklan Anda. Ingat, jangan hanya memikirkan keuntungan semata, gunakan secara bijak. Terima kasih, tetap stay tune. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.